Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mutiara Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala yang ada di muka bumi ini tentu dengan kategori dan kriteria yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu tentu ada yang baik, tetapi ada yang jauh lebih baik atau yang terbaik. Maka ketika sahabat Ibnu Abbas ditanya tentang sesuatu yang lebih baik, beliau menjawab sedemikian. Hina su'ila ma khairul ayam wa ma khairul syuhur wa ma khairul amal. Waktu itu beliau ditanya, apakah ada hari yang lebih baik atau hari apakah yang lebih baik? Bulan apakah yang lebih baik atau amal apakah yang lebih baik? Ini pertanyaan yang siapapun di antara kita pasti juga akan menanyakan hal yang sama ketika ada banyak pilihan. Sebagaimana kita tahu, hari ada mulai hari Minggu sampai hari Sabtu. Bulan juga demikian, dan amal juga banyak yang kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini. Menjawab pertanyaan yang sedemikian idealis begini, sahabat Ibnu Abbas mengatakan demikian. Faqala khairul ayyam yaumul jum'ah. Kalau ditanya hari apakah yang lebih baik dibanding dengan hari-hari yang lain, maka beliau menjawab, maka itu adalah hari Jumat. Mengapa disebut hari Jumat sebagai hari yang lebih baik? Di dalam syarah kitab Nashihul Ibad itu disebutkan, li'annahu sayyidul ayyam atullahu ta'ala lihadil ummah Muhammadiyah. Karena hari Jumat adalah raja dari sekian banyak hari. Hari itu dimuliakan khusus bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa UB TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita melakukan berbagai kebaikan, mulai dari subuh, kemudian duha, terus kemudian sampai kita bertemu dengan waktu sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, dan kembali pada subuh lagi. Jika pada hari-hari biasa itu, maka semua kebaikan yang kita lakukan di hari itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kebaikan itu kita lakukan di hari Jumat, tentu balasan dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak daripada balasan yang kita terima di hari-hari selain hari Jumat. Oleh karenanya lah disebutkan hari Jumat adalah sayyidul ayyam. Sayyid itu dalam terminologi Arab, lebih dimaknai tentang yang paling baik atau bahkan penghulu, atau bahkan bisa disebutkan dalam bahasa Jawa itu Gusti Nidino. Jadi hari yang menjadi pemimpin dari berbagai hari yang kita lalui dalam sepanjang usia kita di muka bumi ini. Para pemirsa UB TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, wa ma khairu syuhur. Lalu apakah bulan yang paling mulia ya Ibnu Abbas? Beliau menjawab, khairu syuhuru syahrul Ramadan. Bulan yang paling mulia di antara sekian banyak bulan adalah bulan Ramadan. Li'annahu anzala fihil Qur'an. Ada berbagai alasan mengapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan yang paling mulia. Yang pertama disebutkan adalah karena di bulan Ramadan tersebut li'annahu anzala fihil Qur'an. Karena di bulan Ramadan lah kemudian diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu para pemirsa UB TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah sumber hukum dari berbagai hukum yang kita anut sebagai umat muslim, sebagai umat Islam. Artinya tidak ada satupun hukum tentang ibadah kita, tentang muhawarah kita, atau bahkan tentang ijtimaiyah kita, perkomunikasi, pergaulan yang tidak diatur di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian alasan berikutnya yang menyebabkan bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia adalah wa fihi lailatul qadar.
Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, sebagaimana istilah yang kita kenal dalam komunikasi keseharian kita. Disebut sebagai malam 1000 bulan karena kebaikan yang kita lakukan di malam itu setara dengan kebaikan yang kita lakukan selama 1000 bulan itu. Kebaikan satu sama dengan kebaikan 1000 bulan. Kemuliaan satu sama dengan kemuliaan 1000 bulan. Dan ini hanya turun untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dalam berbagai kitab dan dalam berbagai literatur disebutkan ada sebab mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dispensasi, memberikan keringanan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sampai kemudian amal kebaikan yang ia lakukan di malam itu setara dengan kebaikan yang 1000 bulan. Dikisahkan dalam kitab Risalatus Syam itu begini. Umat Kanjeng Nabi Muhammad itu diceritakan sebagai umat yang usianya tidak terlalu panjang, minimal jika dibandingkan dengan umatnya Kanjeng Nabi Adam, umatnya Kanjeng Nabi Musa, umatnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Tentu usia umat Kanjeng Nabi Muhammad ini tidak terlalu panjang. Setelah itu, postur tubuh dan kekuatan fisik umat Kanjeng Nabi Muhammad juga tidak sama dengan postur dan kekuatan fisik dari umat-umat Nabi sebelumnya. Nah, padahal sebagaimana kita tahu, masuk surga itu baik umat Kanjeng Nabi Adam atau umat Kanjeng Nabi Muhammad itu punya kualifikasi yang sama. Jika banyak-banyakan amal, tentu kita kalah, karena kita kalah usia. Bisa dibayangkan, Kanjeng Nabi Adam itu di dalam banyak kisah diceritakan usianya hampir 1000 tahun. Sementara kita, ya mungkin kanan kiri 60, 70, 80 tahun. Nah, dengan usia yang tidak terlalu panjang dan postur tubuh yang tidak terlalu besar, maka secara kuantitatif banyak sedikitnya amal kita tentu kalah dengan umat Kanjeng Nabi Adam. Oleh karenanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi kita beramal semalam tapi setara dengan amal 1000 bulan. Para pemirsa UB TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alasan yang ketiga tentang mulianya bulan Ramadan adalah karena di bulan itu wa fihi siyamul wajib, karena di dalamnya ada puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu juga bahwa di luar puasa Ramadan kita kenal dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu macam-macam, ada puasa sunnah Senin Kamis, ada puasa sunnah Ayyamul Bid atau hari-hari putih. Ada puasa sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari siam, sehari iftar. Atau ada puasa yang berat sekali, puasa dahar, puasa sepanjang tahun, tentu mengecualikan 2 hari raya dan ayyamut tasyrik. Dari sekian banyak ibadah itu, tidak pernah bisa mengalahkan secara fadilah tentang ibadah puasa bulan Ramadan. Para pemirsa Mutiara Iman UB TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam berbagai kitab fikih disebutkan puasa adalah salah satu bentuk totalitas kehambaan seorang hamba di depan penciptanya. Sebagaimana kita tahu juga, jika orang sholat tentu masih kelihatan gerak takbirnya, gerak rukuknya, gerak sujudnya, gerak salamnya. Jika orang sedekah,
masih juga nampak uluran tangannya, material yang diberikan. Apalagi jika orang berhaji, tentu bisa dilihat persiapannya, selamatannya, pulangnya, keberangkatannya. Berbeda dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tidak ada bukti fisik yang mencolok antara orang puasa dan orang yang tidak puasa. Artinya, puasa adalah bentuk ibadah yang paling totalitas. Jika bukan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya kita bisa saja ngakali, khianat, atau tidak jujur. Tetapi puasa itu salah satu ibadah yang luar biasa. Ibadah yang bukan saja kita meninggalkan makan, kita meninggalkan minum, tetapi ibadah yang tentu sepanjang hari itu kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika setiap hari para pemirsa kita bisa makan pagi, makan siang, jika setiap hari di pagi hari kita bisa minum kopi atau minum teh, tapi di hari Syahrul Ramadan kita berani meninggalkan itu. Yang asalnya makan tidak makan, yang asalnya minum tidak minum. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak berlebihan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apresiasi yang luar biasa kepada siapapun yang mau bersedia menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jika amal-amal yang lain tentu hitungannya ada, tentu hitungan balasannya ada. Contoh, sholat berjamaah 27 derajat, sholawat 10 kali, 70 kali, 700 kali, kecuali puasa. Karena puasa itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah lah yang bertanggung jawab atas berapa balasan yang akan diberikan, berapa balasan kebaikan yang akan diberikan kepada hambanya yang melakukan. Puasa adalah tentang kejujuran, puasa adalah tentang rasa kehambaan, dan puasa itu yang membuat kita masuk kepada perasaan kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tunduk dan taat atas perintahnya, baik perintah itu suka maupun tidak kita suka. Salah satunya meninggalkan makan dan minum itu. Di dalam bulan Ramadan juga ada kemuliaan yang lain. Wali anna sawaban nafl fihi ka sawabil fardhi. Karena di dalam bulan Ramadan ibadah sunnah yang kita lakukan pahalanya setara dengan ibadah fardu yang kita lakukan. Ambil contoh para pemirsa OBTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengerjakan sunnah ba'diyah duhur, qobliyah duhur, sunnah qobliyah asar, sunnah ba'diyah isya, tahajud, kemudian witir, qobliyah subuh, dan yang lain. Ibadah salat sunnah itu tentu biasa kita lakukan, dan pahalanya di luar Ramadan juga setara dengan ibadah salat sunnah itu sendiri. Tetapi kalau itu kita lakukan di bulan Ramadan, maka ibadah sunnah itu setara dengan pahala ibadah wajib. Sedemikian juga dengan sedekah, mengulurkan tangan untuk sebagian teman kita, sebagian saudara kita, berbagi makanan untuk saudara-saudara kita, tentu seringkali kita lakukan. Tetapi ketika sedekah itu kita lakukan, berbagi itu kita kerjakan, maka sedekah yang sunnah itu menjadi sedekah yang berkualitas sebagaimana sedekah wajib yang kita lakukan. Dalam teori sedekah kan ada dua, ada sedekah sunnah, itu sedekah, kemudian infak atau yang lain. Tetapi sedekah wajib itu namanya zakat. Karena zakat itu wajib dengan persyaratan. Artinya dia punya kemampuan pada malam hari itu, keluarganya dijamin bisa punya kehidupan yang cukup di malam hari raya itu, dan sebagainya. Para pemirsa OBTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berbagai kemuliaan itulah kemudian Syahrul Ramadan, bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia jika dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Maka berbahagialah kita dan teruslah berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita bisa mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sangat baik, imanan wahtisaban dalam bahasa hadis.
semua kita lakukan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Mutiara Iman UB TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampailah pada pertanyaan terakhir yang ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa ma khairul amal? Lalu amal apakah yang paling baik? Beliaunya menjawab, khairul amal salatul maktubah. Sebaik-baik amal adalah sholawatul khamsi, salat 5 waktu yang kita lakukan. Fa innaha abwabul amal, karena sesungguhnya salat adalah pintu berbagai kebaikan yang kita lakukan. Fa idza fudihatis shalah fudihatis sa'il amal wa idza syuddat. Jadi ketika amal salat ini dibuka, maka terbukalah semua amal kebaikan yang kita lakukan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan, salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu secara efektif akan berfungsi menjaga diri kita, mencegah diri kita dari perbuatan mungkar yang mungkin saja bisa kita lakukan. Para pemirsa UB TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita fahami pelan-pelan apakah salat itu? Salat itu sebagaimana terminologi di dalam kitab-kitab fikih disebutkan adalah sebuah ibadah yang diawali dengan takbir dan kemudian diakhiri dengan salam, tentu dengan niat. Nah, coba kita bayangkan kalau kita melakukan sholat. Sholat itu adalah gerakan seluruh jiwa raga kita. Secara raga kita dituntut untuk tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Memang ada pergerakan di dalam sholat, ada takbir, ada ruku, ada sujud, ada julus, ada salam. Tetapi terbatas. Tidak kemudian kita bisa berimprovisasi melakukan sesuatu gerakan yang tidak dibenarkan. Secara jiwa kita dituntut khusyuk. Ketika kita mengangkat tangan kita, Allahu Akbar misalnya, maka dalam pergerakan tangan itu ada banyak hal-hal hikmah yang kita bisa pahami. Dan lafadznya pun harus Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembari kita mengangkat tangan kita. Artinya begini, Allah Maha Besar, dan itu sebagai bentuk pengakuan kita sebagai hamba Allah yang hina dan kecil ini atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerakan orang mengangkat tangan Allahu Akbar itu laksana orang yang menyatakan bahwa diri kita tidak punya apapun, sementara yang kita hadapi, zat yang kita sembah, zat yang membuat kita sholat di hadapannya adalah zat Allah yang azizun alimun hakimun, zat yang maha kuasa, zat yang maha bijaksana, zat yang maha mengerti dan maha segala-galanya daripada yang kita miliki sebagai manusia. Jadi gerakan sholat itu secara fikih tentu diatur. Bagaimana takbirnya, bagaimana kita doa iftitahnya, bagaimana kita membaca fatihah, surat, kemudian ruku dan seterusnya. Tetapi secara filosofi kita bisa pahami sebetulnya ini adalah upaya kita menghadapkan jiwa raga kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita berlanjut kepada bacaan Al-Fatihah yang sebagaimana kita semua hafal.
kita juga mengerti apa yang di dalamnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita disunahkan untuk membaca surat sebagaimana yang kita mampu. Kemudian ruku. Para pemirsa Mutiara Iman UB TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk zat Allah Subhanahu wa taala kita bisa merendahkan raga kita. Penghormatan kepada orang lain tentu harus kita lakukan, karena itu bagian dari ciri sebagaimana orang yang berilmu. Punya tata krama, punya etika, atau dalam bahasa kita punya sopan santun. Tetapi sopan santun, tata krama, akhlak kita kepada manusia tentu terbatas. Tidak boleh tata krama kita kepada orang lain, kepada sesama manusia itu sebanding dengan tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerakan merunduk kita kepada sesama manusia tentu tidak boleh melebihi gerakan merunduk ketika kita rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita i'tidal, kemudian kita sujud, dan ini adalah tempat di mana kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam keseharian kita beribadah, dalam keseharian kita beramal, maka dalam sujud itulah tempat terendah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia. Kepala dan seluruh yang ada di dalamnya adalah anggota tubuh yang paling mulia. Bukan saja dalam tinjauan medis, tapi juga dalam tinjauan kehidupan kita. Tentu kita masih mengampuni, memaafkan teman-teman kita yang memukul tubuh kita bagian lain. Tentu kita juga masih bisa memahami ketika kita sesama teman bergurau, menyentuh anggota tubuh kita yang lain. Tetapi itu akan menjadi cerita yang berbeda kalau kita memukul tubuh kita, kepala kita, atau apapun yang ada pada anggota tubuh kita, kepala itu. Oleh karenanya lah, anggota tubuh yang paling mulia ini di hadapan Allah lah kita bisa kita menyungkurkannya, kita bersujud di hadapannya, tempat yang paling tinggi, dan kemudian berakhir dengan salam. Para pemirsa UB TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat juga memegang peranan yang luar biasa. Baik dan tidak baiknya seseorang, diterima tidak diterimanya amal seseorang, itu tergantung sholatnya. Maka faida futihadis sholah futihat sairul amal. Ketika kebaikan sholat itu terbuka, maka terbuka juga kebaikan-kebaikan yang lain. Banyak kebaikan-kebaikan itu menjadi tidak berarti karena kita tidak sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak amal-amal soleh yang kita lakukan untuk sesama manusia menjadi penghias kehidupan saja ketika tanpa sholat. Maka sholat, para pemirsa UB TV yang dimuliakan oleh Allah, adalah ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling menjanjikan, ibadah yang bisa menggaransi ibadah lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wa fuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.